Oke guys, kembali lagi di channel Super Bali, channel tergila, terkece, terkeren, tergokil, terhits di Bali katanya. Oke, di video kali ini aku sudah bersama salah satu YouTuber dari Bali tentunya guys. Buat kalian siapa sih gak tahu yang sama beli yang di sebelah aku ini. Buat kalian yang pencinta komedi pasti tahulah pastinya sama beli yang satu ini. Silakan perkenalkan dulu namanya beli biar yang masih kepo sama belinya gak kepo lagi ya. Oke, nama saya Sengot. Di YouTube saya namanya Sengot Bali. Mungkin ada yang belum tahu ya, harus tahu. Memang nama aslinya Sengot ya beli? Bukan nama aslinya. Nama asli saya Imade Martiase. Jadi Sengot Bali. Sengot nama karakter saya di grup Bonres. Jadi pas saya bikin YouTube artinya saya nggak ngambil nama lain lagi ya, udah pakai nama itu aja, Sengot Bali, biar gampang ingatnya gitu. Nama Bonresnya jadi itu ya. Oke, beli Sengot asalnya dari mana nih biar teman-teman yang pingin kesini biar gampang. Oke, jadi saya selalu terbuka ya sama siapapun yang mau datang ke rumah saya. Asli saya dari Karangasem, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Ya kan Puri ini kan undang Puri. Oh, iya. Samping Puri nih. Yang samping Puri nih. Tan di Puri. Oke. Provinsi Bali ya. Provinsi Bali. Oke beli, sebelum lanjut ke pertanyaan yang tiang kutip dari Instagram, iki tiang wenten pertanyaan kidiknya. Oke, pertanyaan pertama nih, mulai kapan nih beli Sengot terjun ke dunia YouTube? Di dunia YouTube kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah terjun ke dunia YouTube. Dan udah sukses ya? Kalau dibilang sukses ya belum sukses ya. Masih bertahap. Masih perjalanan ya? Masih berjalan menuju sukses. Tapi masih bertanya suksesnya kapan itu? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kok punya keinginan nge-YouTube, gimana tuh awal mulanya? Coba sharing sedikit beli. Ya, awal mulanya saya terjun ke YouTube. Awalnya karena saya memang hobi membuat video. Ya, edit video itu memang hobi dari kecil lah. Akhirnya ketemulah sama anak-anak yang kemarin saya ajak main video tuh. Ada Deta, Tuari, Dek Yudi, dan juga Yan Krishna. Akhirnya ketemu sama mereka. Terus bikin video. Videonya itu durasinya kurang lebih 1 menitan untuk di Instagram. Nah dari Instagram dikelah, artinya banyak request dari para penggemar atau ya teman-teman di Instagram, kok nggak bikin channel YouTube gitu. Artinya untuk durasinya kan bisa lebih panjang kalau di YouTube. Kalau di Instagram kan dulu belum ada IGTV, sekarang udah ada IGTV, tapi teman-temannya menyarankan ke YouTube, jadi arahnya ke YouTube. Tadi dulu memang saya awam tentang YouTube. Nah, berkat bantuan teman juga bisa jadinya YouTube gitu. Itu aja ya. Iya. Perjalanan kurang lebih seperti itu perjalanan. Jadi gitu guys, perjalanan beli Sengot ya sangat panjang ya. Ya sangat menyala. Menyalatik kan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Suka duka jadi YouTuber apa beli? Sukanya ketika udah ada konsep, dukanya ketika nggak ada konsep. Susahnya bikin konsep kalau video komedi ya? Ya susah sekali. Jadi antara hasil video dan proses pembuatan itu nggak balance. Jadi kita buat videonya bisa sehari dan videonya cuma bisa 3 menit gitu ya. Mungkin udah merasakan seperti itu. Kalau ada gangguan alam nggak jadi ya videonya ya. Itulah susahnya kalau outdoor ya. Kalau hujan, terus kadang-kadang kita syuting di tempat yang sepi, ketika kita syuting malah banyak orang gitu ya. Itu udah gangguannya kalau buat video komedi ya. Pasti ada aja gangguan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa keluh kesahnya di saat bikin konten lawak nih? Keluh kesahnya ya ketika kita nggak dapat gininya itu apa namanya, nggak dapat gregetnya, nggak dapat
ending dari komedinya itu nggak dapat, itu dah yang bikin pusing. Kalau bikin jalan cerita kan gampang, tapi endingnya biar lucu dan boom itu yang susah sebenarnya. Buat apa namanya, kayak matah gitu ya, rasanya. Kalau matah kan udah pasti ada aja video yang matah. Jadi kan kita nggak bisa istilahnya menyuruh penonton biar suka sama video kita gitu. Masalah komentar matah itu udah biasa, kalau di siapapun tuh, YouTuber siapapun pasti pernah digituin. Jadikan itu sebagai motivasi ya. Jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai pelajaran untuk ke depan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Ngomong-ngomong, Beli Sengot selain jadi YouTuber, Beli Sengot juga pelawak. Benar tuh, Beli? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terjun di dunia lawak lebih dulu daripada YouTube-nya. Awalnya memang di lawak. Tapi semenjak YouTube-nya berkembang, lawaknya juga semakin laris jadinya gitu. Semakin banyak yang lawaknya ya. Tapi sekarang kan udah nggak bisa ngomong apa di semenjak pandemi, seni hiburan itu udah nggak bisa ngomong apa lagi karena keramaian nggak boleh. Jadi ya seperti itulah. Semuanya mogok jadi. lawak online aja ya. Lawak Komedi YouTube. Dan imbasnya juga ke YouTube. Ya. Imbasnya juga dari segi viewer dan lain sebagainya menurun semuanya. Mungkin ini dampak dari pandemi, saya juga kurang tahu. Jadi pas mau pentas nih, belinya siapin dari rumah itu naskahnya untuk di panggung apa langsung di panggung itu sendiri? Sebenarnya sih konsep dari rumah memang bawa, artinya kemanapun saya menari atau ngelawak pasti saya bawa konsep sendiri dari rumah, tapi diiringi dengan spontanitas ketika ada di panggung. Ya, di panggung. Dimana kita ngelawak pasti ada aja spontannya di sana. Seperti itu kurang lebih. Dari penonton diambil ya. Dari penonton, entah dari tempat kita ngepayas, misalnya ada karpet yang robek, Ya, itu kita itu jadikan dijadikan. sebagai bahan lawakan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Hobinya Beli Sengot selain nge-YouTube apa nih? Hobinya sih ada, kalau saya sih memang tamatan di seni, artinya hobi saya bermain alat musik tradisional atau gamelan selain ngelawak. Beli menari juga bisa ya? Menari apa aja nih? Menari sih baru belajar, belum artinya kalau dibilang bisa belum, baru menuju bisa gitu. Baru menguasai sedikit. Proses ya baru menguasai sedikit lah, artinya belum pro istilahnya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Beli dari saya. Selama pandemi apa aja nih kegiatan Beli di rumah? Jadi bapak rumah tangga. Baru udah punya anak nih. Udah punya anak satu, mau OTW 2. Dewi 2. Itu dah kesibukannya. Ya itu aja. Cuma ya guling-guling di kasur aja sama istri. Oke. Dan bikin konten ya. Dan bikin konten, tapi bikin kontennya juga nggak sesemangat dulu. Gak seefektif dulu ya. Ya mungkin karena pengaruh viewer atau gimana ya, agak malas gitu jadinya bikin video sekarang. Tapi Kalau viewernya boom pasti semangat ya Beli. ya kalau ada salah satu videonya yang boom, pasti semangatnya itu makin tinggi gitu. Iya. Tapi bukan sih, nggak terlalu malas. Paling nggak sampai lewat seminggu lah. Pasti upload ya. Pasti upload, nggak sampai lewat seminggu. Oke guys, jadi pertanyaan dari saya sudah jawab tuntas oleh Beli Sengot, dan kita lanjut ke pertanyaan yang saya kutip dari Instagram. Oke guys, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini ada dari Denid_. Beli, gimana perasaan Beli sudah mendapat silver play button? Perasaannya sih sangat bangga, karena istilahnya seorang pemuda, kalau dibilang pemuda enggak ya, seorang orang tua seperti saya yang istilahnya kolot, artinya dari segi pemahaman tentang dunia IT zaman sekarang ya udah kurang gitu istilahnya. Kok bisa saya sampai dapat silver play button gitu? Itu sih jadi pertanyaan yang apa ya menurut saya udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, artinya bangganya itu luar biasa. Seorang
anak desa bisa mendapat silver play button itulah, dan diikuti 100.000 penggemar itu rasanya luar biasa sekali. Jadi orang kalau dibilang tolol ya enggak, orang seperti saya itu loh, orang seperti ini anak desa bisa dapat silver play button, luar biasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari BNB_Dian. Umur beli sengot berapa? Umur 25 tahun. 25 tahun, tapi kelihatannya udah 18 ya. 15 kayaknya beli. Apa 51 kebalik? Makanan ayam dibeli. 551 ya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Nata_Reza. Penghasilan dari YouTube berapa beli? Penghasilan dari YouTube sih sekarang udah mulai menurun sekitar 3 jutaan, 2,5. Dulu kemarin sempat sampai 6 juta, 7 juta Bulannya. gitu ya. Jadi belum pernah ngerasain di atas, belum pernah. Baru di bawah 10 ya. Ya baru di bawah 10 lah. Cuma karena jangkauannya belum luas gitu. Karena jangkauannya kita baru sedikit dan karyanya mungkin saya uploadnya itu jarang, jadinya untuk penghasilan itu kurang jadinya. Penghasilan YouTube itu tergantung banyaknya view dan video ya beli ya. Konsistensi dalam sebulan itu kita upload videonya berapa itu menentukan juga penghasilan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada dari Gus Yuda Prabawa _. Kapan beli mulai berkecimpung di dunia seni? Di dunia seni udah dari kecil. Kalau di dunia seninya dari seni menggamel dan lain sebagainya, seni alat musik tradisional itu udah dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD udah bisa. Ya. Terus untuk lawaknya nih dari kapan? Untuk lawaknya baru-baru ini, kalau nggak salah ketika saya udah memasuki kelas 3 SMK saya dulu di sekolah kesenian. Kelas 1 saya di Kokar, di jurusan Karawitan, jurusan seni tabuh. Dan kelas 2 saya pindah ke Bangli, ke SMK 4, juga jurusan tabuh. Dari situ saya ketemu dengan teman-teman pelawak. Jadinya saya diajarin ngelawak. Jadi kurang lebih dari kelas 3 SMK saya udah mulai terjun di dunia lawak seperti itu. Pertama ngelawak gimana nih? Pertama ngelawak bukan di rumah sendiri, tapi istilahnya kalau Bali ngenon ke di mana ya pertama ya? Di Pura Tirta Sudamala, tahu nggak? Dari Bangli pasti tahu. Di sana pertama saya ngelawak. Dan itu pun baru belajar di sana, ketemulah sama senior seperti Liku, Sakrai dan lain sebagainya. Terus menurut mereka saya itu udah lumayan, cuma perlu dipernis dari segi payasan seperti itu. Terus saya diajak dari situ, dari Tirta Sudamaleng Ayah itu saya diajak ke Karangasem, diajak dan kesana kemari dan lain sebagainya. Dan jadilah saya seperti sekarang. Jadilah pelawak dengan karakter sengot. Itu juga berkat teman-teman. Gitu sih. Itu aja ya. Oke, itu perjalanannya beli sengot sampai saat ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Ini ada dari Adi Goka. Ceritakan awal mula berdirinya Sengot Bali. Awal mula berdirinya Sengot Bali bersama anak-anak ya. Kalau kemarin sebelum istilahnya punya YouTube Sengot Bali, saya itu memang suka buat video sama teman-teman, tapi bukan sama anak-anak ini. Dan belum punya YouTube seperti itu. Dan ketika saya buat video bersama anak-anak itu, kayak udah ada chemistry jadinya. Apalagi peran saya sebagai bapak di sana sudah melekat di mata penggemar dan juga di kalangan anak-anak. Makanya setiap saya pergi pasti ditanya anaknya mana, padahal itu bukan anak saya. Dan tiang kira juga itu anaknya beli gitu. Masa saya setua itu. Yang kecil itu siapa namanya? Yang kecil itu ponakan Deta ya? Ya, itu namanya Deta. Dan pasti banyak yang nanya kenapa saya nggak ngajak Deta sekarang, karena Deta berada di Denpasar. Jadi waktu untuk mengajak Deta membuat video itu sangat susah. Dan terbentur juga peraturan baru dari YouTube
kemarin saya sempat kena peraturan baru dari YouTube, kena pembatasan usia, tidak boleh istilahnya tidak boleh memperkerjakan anak-anak apa itu. Pokoknya saya dapat email tentang peraturan YouTube 2020 per Januari, tidak boleh menggunakan anak-anak sebagai aktor utama, seperti itu. Jadi iklannya nggak ada yang masuk dan tidak dimonet. Dolar kuning berarti ya. Bukan sih dolar kuning, dolarnya tetap hijau, cuma penghasilan nggak dapat. Itu saya kurang tahu juga. Mungkin teman-teman YouTuber yang lain pasti tahu itu sebabnya seperti apa. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Ini ada dari Putra Panji _Anjas. Beli, dari ketiga anak yang diajak buat video lawak, yang paling sulit diatur yang mana? Yang paling sulit diatur 2 hari sebenarnya. Ya. Tapi yang paling rajin ngajak buat video ya 2 hari juga. Yang paling sulit diatur ya 2 hari juga. Oke. Itu nakalnya itu kan ya biasa lah anak kecil, tapi memang paling nakal diantara ketiga pemain itu. 2 hari ya. Ketika bikin video dia ribut gitu, artinya udah nggak bisa dikasih tahu gitu lah. Tapi kan kalau yang namanya ngajak anak kecil kita harus sabar kan gitu, biar nggak istilah Balinya mereka ngamul seperti itu. Kalau anak kecil udah ngamul susah ya beli ya. Ya ngambulnya itu susah, makanya tiang nunggu moodnya mereka. Kalau mereka mau diajak bikin video baru eksekusi, kalau nggak ya kita besok ada lagi 2 hari seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini ada dari Dharma Tresna. Di antara anak bertiga itu siapa yang susah acting? Yang paling susah acting ya 2 hari juga. Yang paling susah acting, yang paling kaku ketika dia belum kameranya nyala, ya dia biasa aja. Ketika udah action seperti itu, dia yang paling kaku ekspresi mukanya itu. Makanya ketika belum sesuai dengan istilahnya yang skrip yang saya kasih, terus diulang-ulang dong, bahkan sampai 10 kali itu ngulang. Seperti itu. Memang kalau dia udah kena kamera itu agak kaku dia 2 harinya. Tapi kalau yang Krishna sama Dek Yudi dia udah istilahnya, kalau istilah Bali udah lapah, udah biasa dia. Paling ada kerumitan mengucapkan kata-kata sedikit aja. Sama berarti siapa namanya 2 harinya itu kayak teman dia yang dibeli. Susah banget. Ya, namanya pemula kan. Iya. Saya kan awalnya juga seperti itu. Tapi kalau ngomong biasa lancar beli, tapi kalau pas di depan kamera itu dah kaku. Mungkin fobia sama kamera. Alergi mungkin sama kamera. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini ada dari Rama _20 _ Beli, sengot, kasih motivasi buat YouTuber pemula. Kalau buat YouTuber pemula sih, kita tonjolkan karya dulu. Sebelum kita, nggak usah dah kita istilahnya minta bantuan teman untuk promote dan lain sebagainya. Kita tonjolkan karya dari kita dulu. Konsistensi, kesemangatan dalam berkarya, minimal kalau pemula itu seminggu harus ada 2 video. Nanti di setiap video itu pasti ada yang viral atau ya jam terbangnya naik, itulah jam tayangnya naik. Dari situ baru video yang lainnya itu ngikut. Subscribernya juga dari sana mulai bermunculan seperti itu. Yang penting kita tonjolkan ke karya dulu, jangan ke penghasilan dulu kalau YouTube. Itu sih kuncinya sebenarnya. Kadang-kadang kan sekarang banyak YouTuber kalau dia berbahasa tentang YouTube pasti dia pandangannya ke penghasilan ya. Tanpa mereka sadari karya mereka belum seberapa gitu. Jadi menurut saya lebih baik ke karya dulu. Masalah yang lainnya itu belakangan. Kita tonjolkan karya. Seperti itu. Oke, itu katanya buat YouTuber pemula dan untuk aku juga ya, itu motivasi untukku juga ya. Di sini saya bukan menggurui ya. Iya. Artinya berdasarkan pengalaman saya ya seperti itu. Kita tonjolkan karya dulu yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Oke, ini ada dari pertanyaan terakhir nih Beli. Ini ada dari Sumarayasa. Beli, kasih kata-kata mutiara. Kalau kata-kata mutiara itu susah menurut saya.
Kata-kata mutiara saya bukan seperti Gede Peramu. Intinya seperti itu sih. Semangat dalam berkarya seperti itu aja. Oke, terakhir nih Bli, kasih saran buat channel ini ke depannya. Ya seperti itu tadi, perbanyak video, artinya lebih banyak ke komedi ya. Ya perbanyak bikin karya seperti itu biar dikenal sama banyak orang. Jadi kalau kita semakin dikenal kan semakin semangat jadinya bikin video seperti itu. Semangat dan konsisten itu aja untuk channelnya, dan semoga cepat di monet seperti itu. Pokoknya semangat buat youtuber pemula. Oke guys, jadi semua pertanyaan kalian sudah dijawab tuntas oleh Bli Sengotnya ya. Jadi sekian dulu video dari saya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sport Bali dan channelnya Sengot Bali juga tentunya ya. Dan Instagram kami berdua ya guys ya. Terima kasih nih Bli Sengot sudah meluangkan waktunya buat berbincang-bincang santai dengan Tiang. Oke, siap. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.